Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'ani Risalatil Jami'ah karangan Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di halaman 55. Sedikit lagi berkenaan dengan khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa yajibu ay yakhtuba qa'iman mutatahhiran mastural aurah. Wajiblah bahwa khutbah ianya si khatib, hal keadaan si khatib itu yang berdiri, mutatahhiran lagi yang suci, mastural aurah lagi yang tertutup aurat. Jadi qa'iman kita hal kepada dhamir dalam yakhtubu. Wajiblah bahwa berkhutbah ianya seseorang yang menjadi khatib hal keadaan yaitu yang berdiri. Khutbah mesti berdiri tentunya bagi orang yang mampu berdiri. Mutatahhiran lagi suci dari hadas kecil hadas besar, mastural aurah tertutup aurat. Kemudian wajibul julus, wajiblah oleh duduk antara dua khutbah. Kita lihat 6. Nih, fa illam yastati faqa'idan, maka jika tidak mampu ianya si khatib tadi hal keadaan ia itu yang berdiri, faqa'idan. Jadi faqa'idan nifaru ataf, qa'idan ataf kepada muqaddar. Takdirnya asalnya begini, fa illam yastati qa'iman faqa'idan. Maka jika tidak mampu ia seseorang yang berkhutbah dalam keadaan berdiri faqa'idan, maka duduk. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu ia dalam keadaan duduk famustalqiyan. Ya, famustalqiyan, maka khutbah ia dalam keadaan telentang. Fa yakhtubu mustalqiyan. Wal aula istikhlafu ghairih. Formula yang lebih utama itu mencari ganti selainnya. Istikhlaf itu mencari ganti selain. Cari pengganti kalau nggak mampu. Kan orang banyak ya. Itu khutbah. Ai anil hadasaini. Artinya tadi mutatahhiran di wajib dalam khutbah itu si khatib itu harus suci dari dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Wa anil khabasi ghairil ma'fu'an. Dan suci juga dari najis yang tidak dimaafkan darinya najis. Fis saubi wal badani wal makani. Baik yang ada pada pakaian, badan dan tempat. Sama seperti sholat. Kemudian mastural aurah tadi, dia harus tertutup aurat. Tertutup aurat yang bagaimana? Kasitri fi'lis sholat, seperti menutup aurat untuk sholat, sama. Kalau ingkasyafat, maka jikalau terbuka ianya aurat, dalam ingkasyafat kembali ke aurat. Kalau terbuka ianya aurat, wa madha waktun, dan lewatlah masa, satu waktu, yumkinu, yang mungkinlah bahwa ayyasturaha, yang mungkinlah bahwa menutup ia akannya aurat, walam yasturha, dan tidak menutup ia akannya aurat, batulatil khutbah, batallah oleh khutbah, wajib i'adatuha, dan wajiblah oleh mengulangnya khutbah. Falawing kasyafat, terbuka auratnya, baik terbuka karena angin atau karena apapun. Wa madha waktun, lewatlah oleh satu waktu yang mungkin menutup ia akannya aurat dan tidak menutup ia akan aurat. Lewat waktu apa 1 menit, apa 2 menit, di mana dalam waktu itu kalau dia menutup aurat masih bisa, tapi dia nggak menutup. Khutbah batal, mesti diulang lagi. Sama seperti sholat. Kemudian wajib pula duduk antara dua khutbah. Jadi duduk antara dua khutbah itu hukumnya wajib. Bainahuma. Fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk ia di antara dua khutbah di atas tuma'ninah sholat. Harus lebih dari kadar tuma'ninah. Kadar tuma'ninah kan subhanallah ini lebih sedikit. Wal mualatu, dan wajib dalam khutbah Jumat oleh mualat. Maksud mualat di sini mualat antara khutbah dan sholat. Sesudah khutbah langsung sholat. Kita lihat satu. Bainal khutbatil ula wasaniyah. Duduk ia antara dua khutbah. Mana dua khutbah itu? Bainal khutbatil ula, antara khutbah yang pertama, wasaniyah, dan antara khutbah yang
kedua. Fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Maka jika tidak duduk ia husibata, niscaya dihitung akan keduanya 2 khutbah, wahidatan akan 1 khutbah. Nah, jadi 2 khutbah itu kalau enggak duduk di antara keduanya dianggap 1, berarti harus tambah lagi. Wa idza khataba jalisan fassala bainal khutbataini bisukut. Dan bila khutbah ia dalam keadaan duduk. Khutbah ia dalam keadaan duduk. Fassala niscaya memisahkan ia bainal khutbataini antara 2 khutbah bisukut dengan diam. Kalau khutbah berdiri berarti antara 2 khutbah duduk. Kalau khutbah duduk bagaimana? Apakah antara 2 khutbah dia telentang? Enggak. Cukup dengan diam. Antara 2 khutbah dia diam sejenak sebagai jeda pemisah. Nah, jadi di antara duduk di antara 2 khutbah di atas tumakninah salat. Kalau tumakninah sekadar subhanallah ini agak lebih dikit. Yang wajib ya kadar subhanallah. Lebih dikit itu sunnahnya. Kemudian beliau menyatakan wa akmaluhu biqadri suratil ikhlas. Dan bermula yang paling sempurnanya duduk itu biqadri suratil ikhlas. Dengan kadar surat ikhlas. Artinya kalau kita baca surat ikhlas di antara keduanya 2 duduk itu selesai. Itu kadar yang akmal. Wa ayyaqra'aha fiha. Dan bahwa membaca ia akannya surah ikhlas di fihi dalamnya duduk antara 2 khutbah. Juga dianjurkan kita baca surat ikhlas di antara 2 khutbah. Dan mualat tadi. Mualat maksudnya bainal khutbataini. Mualat antara 2 khutbah. Oh ya, mualat ini maksudnya umum. Yang pertama mualat antara 2 khutbah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak diselang panjang oleh hal yang tidak berhubungan dengan khutbah. Wa bainahuma wa bainas shalah. Dan antara keduanya 2 khutbah dan di antara salat. Begitu juga selesai khutbah langsung iqamah melaksanakan salat. Fa in talal faslu urfan ista'nafa. Maka jika lamalah oleh pemisah pada uruf niscaya ista'nafa, memulai baru ya. Kalau antara khutbah dan salat ada jeda dengan hal yang lain, berarti harus diulang lagi khutbahnya. Begitu juga antara 2 khutbah diselangi oleh hal yang tidak ada kaitan dengan khutbah, berarti harus diulang dari awal lagi. Ini sudah selesai tentang khutbah Jumat. Sekarang masuk pembahasan yang baru, yaitu sholatul jamaah. Wa sholatul jamaati wa sholatul janazati. Dan bermula sholat jamaah dan bermula sholat jenazah itu fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Nah, jadi menurut dalam kitab ini sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Sholat jenazah juga fardu kifayah. Maksudnya bila dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain juga terlepas tidak berdosa walaupun tidak mendapatkan pahala. Nah, 4, kita lihat 4. Qala alaihi salatu wassalam. Berkata ianya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Salatul jamaati tafdalu salatal fazzi bi 25 darajah. Bermula salat berjamaah itu tafdalu, melebihi ianya salat jamaah akan salat sendiri bi 25 dengan 25 derajat. Salat berjamaah dibanding salat sendiri lebih utama salat jamaah 25 derajat dalam hadis ini. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akannya hadis oleh Bukhari. Dalam hadis yang lain 27. Wal jama'atu lughatan at-ta'ifah. Bermula jamaah pada bahasa itu at-ta'ifatu, kelompok. Arti jamaah kelompok. Wa syar'an, jamaah pada syara' itu irtibatu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Irtibatu terikat, terhubung sholat ma'mum dengan sholat imam. Ketika sholat makmum diikatkan dengan sholat imam, itu disebut berjamaah. Sholat berjamaah. Aqalluha imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurangnya jamaah itu satu imam dan makmum. Ada imam, ada makmum sudah bisa dianggap jamaah. Wa tusamma jama'atan. Dan dinamakan akan dianya sholat akan jamaah. Jadi jamaah yang terdiri dari imam dan makmum sudah bisa disebut jamaah. Wa yahsulu biha sawabul jamaah, dan hasil dengannya jamaah oleh pahala jamaah. Maksud di sini hasil dengannya jamaah yang terdiri dari imam dan makmum. Satu imam, satu makmum sudah dianggap jamaah dan sudah mendapatkan pahala jamaah yang 25
atau yang 27 derajat dalam hadis yang lain. Wa yahsulu biha, hasil dengannya jamaah oleh sawabul jamaah, oleh pahala berjamaah. Wal mu'tamadu annaha fardu kifayatin bihaitsu yadhharu syiar. Bermula pendapat yang mu'tamad bahwa sungguhnya jamaah itu fardu kifayah. Sekira-kira kelihatanlah oleh syiar agama Islam. Nah, jadi pendapat utama memang ada khilaf, ada yang menyatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah tentang sholat berjamaah. Banyak pendapat. Antara lain di sini yang beliau kuatkan, yang bikin ta'liq ini Syekh Maturan, beliau menyatakan pendapat yang kuat, jamaah itu fardu kifayah. Artinya yang penting syiarnya kelihatan dalam satu desa itu mesti ada jamaahnya yang kelihatan, diketahui oleh semua orang. Di masjid atau di musola. Dengan dilakukan oleh sebahagian orang, sekampungnya jadi terlepas. Bila tidak dilakukan, semuanya ikut berdosa. Kemudian sholat jenazah juga fardu kifayah tadi. Sholatul jenazah. Yang kelima apa tadi? Sholatul jenazah ini 5 ya. Sholatul jenazah fardu kifayatin tadi khabarnya. Ini beliau menjelaskan 5 sholatul jenazah. Yang kelima yaitu sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Wahya arba'u takbiratin. Dianya sholat jenazah itu 4 takbir. 4 takbir. Wa yadkhulu waqtuha bi ghaslil mait aw ma yaqumu maqamahu katayamum. Dan masuklah oleh waktunya sholat jenazah bi ghuslil mait, dengan dimandikan mayat. Ketika mayat sudah dimandikan, waktu sholat jenazah sudah masuk. Karena nggak boleh sholat kalau sebelum mandi. Aw ma yaqumu maqamahu, atau ma yang berdiri ia pada tempatnya mandi, kata yamumi, seperti tayamum. Atau masuklah waktunya sholat jenazah bima yakumu. Jadi ma kita atah kepada ghusli. Tadi dengan dimandikan mayat, sekarang dengan ma yang berposisi ia pada posisinya mandi, seperti tayamum. Ada mayat misalkan udah terbakar nggak bisa dimandikan, ditayamumkan. Jadi begitu selesai tayamum berarti masuklah waktu sholat jenazah. Wa kaifiyatuha an tanwiyas sholata 'alal maiti fardhu kifayatin. Bermula caranya sholat jenazah itu antanwiyah, bahwa engkau niatkan akan sholat kepada mayat, akan sholat fardhu kifayah, sholat fardhu kifayah. Engkau niat akan sholat kepada mayat, sholat fardhu kifayah, fardhu kifayah. Artinya usolli ala hadal maitati fardhu kifayatin. Biasanya begitu. Aku sholat kepada mayat ini fardhu kifayah. Atau ala man sahhat sholatu alaihi min amwatil muslimin. Atau boleh juga kita niat kepada siman yang sahlah oleh sholat di atasnya diman min amwatil muslimin, dari orang-orang meninggal dari kaum muslimin. Kita enggak mengatakan Allah usalli ala hadzal main atau usalli ala man sahhatis shalah alaih. Boleh min amwatil muslimin. Misalkan ada banyak orang meninggal campuran. Gedung roboh. Banyak orang meninggal tertimpa gedung. Kita enggak tahu yang mana orang muslim, yang mana tidak, dikumpulkan semuanya. Jadi untuk melakukan sholat jenazah kepada mayat yang tidak diketahui muslim apa bukan, kita niatnya begini, usolli ala man sahhatis shalah alaih. Aku sholat, aku niat sholat jenazah kepada orang-orang yang sah disalat kepadanya dari kaum muslimin. Jadi dengan sendirinya yang bukan muslim keluar. Tukabbiru at-takbiratal ula, dan engkau takbirkan akan takbir yang pertama. Takbiratul ula, takbir yang pertama. Sudah kita niat, Allahu Akbar niat, kemudian jadi maksudnya niat tadi sambil takbir pertama. Allahu Akbar. Dalam takbir pertama, takbiratul ihram sudah ada niat. Nah, kemudian summa takra'ul Fatihah. Kemudian engkau baca akan Fatihah. Jadi di sini beliau mengajarkan kita cara sholat jenazah. Pertama kita niat. Dan niatnya tentunya berbarengan dengan takbir. Jadi niat wa tukabbiru takbiratul ula. Niat dan engkau takbir pertama. Maksudnya niat di dalam takbir yang pertama. Summa takra'ul Fatihah, kemudian engkau baca akan Fatihah, langsung Fatihah. Tukabbirus saniyah, dan engkau takbirkan akan yang kedua. Summa tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam takbir kedua berselawat. Wa aqalluha, dan bermula sekurang-kurangnya selawat itu Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, udah cukup segini, di paling minimal. Wa akmaluha as-salatul ibrahimiyah,
bermula yang paling sempurnanya sholawat itu sholatul Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yang ada dalam sholat. Ketika kita bertahiyat, tahiyat akhir itu kita berselawat. Nah, selawat itulah yang paling sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau kita pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa tukabbiru takbiratas salisah summa tad'u lil main. Dan engkau bertakbir akan takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang ketiga summa tad'u. Kemudian engkau berdoa. Engkau berdoa lil main untuk main, doa. Jadi kita baca ini waktu kabira berarti waktu kabirat takbiratas salisah. Semuanya kita atah kepada antanuya. Waktu kabirat takbiratas salisah dan bahwa engkau bertakbir akan takbir yang ketiga summa tad'u lil main, kemudian engkau berdoa untuk main. Wa aqalluhu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bermula sekurang-kurangnya doa itu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau mayatnya laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mayatnya perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu minimal. Wa afdaluhu, dan bermula yang paling utamanya doa itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa qihi azaban nar. Ya, itu yang paling sempurna doa. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni olehmu baginya. Warhamhu, rahmati olehmu akannya. Wa'afihi, maafkan dia. Maafkan olehmu akannya mayat. Wa'afu anhu. Wa'afi ini selamatkan. Wa'afu, maafkan olehmu darinya si mayat. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya. Wasi' madakhalahu, luaskan akan tempat masuknya, kuburnya. Wa ghasilhu bil ma'i, basuh olehmu akan dia dengan air. Wasalji, dengan salju. Wal baradi, dengan embun. Wa naqqihi, bersihkan olehmu akan dia minal khatoya, dari segala kesalahan. Kama yunakka thawbu, sebagaimana dibersihkan akan baju yang putih minad danas, dari kotoran. Nah, jadi putih kembali. Wa bedilhu, gantikan olehmu akannya si mayat daran, akan satu rumah, khairan, akan satu rumah, satu negeri yang lebih baik min darihi, dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan, gantikan olehmu kepadanya ahlan khairan, keluarga yang lebih baik min ahlihi, dari keluarganya. Wa zawjan khairan, akan pasangan yang lebih baik min zawjihi, dari pasangannya. Wa dakhilhul jannah, masukkan olehmu akan dia ke dalam surga. Waqihi, selamatkan olehmu. Waqi, qi ini fi'il amar dari waqaya, yaqiuqi. Waqihi, bebaskan olehmu akan dia azaban nar, dari azab neraka. Summa tukabbiru takbiratar rabi'ah, kemudian engkau summa tukabbirat takbiratar rabi'ah, kemudian bahwa engkau bertakbir akan takbir yang keempat. Wa ba'daha, dan sesudahnya takbir yang keempat, la yajibu syai'un, dan sesudahnya takbir keempat la yajibu syai'un, tidak wajib apa-apa. Di takbir keempat enggak wajib apa-apa, tapi kalau kita mau berdoa bisa. Allahumma la tahrimna ajrahu biasanya. Walakin yusannu, tetapi disunnahkan ini. Walakin yusannu an taqra'a, tetapi disunnahkan bahwa engkau baca. Sunnah kita baca dalam takbir keempat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, atina, berikan olehmu kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, akan kebaikan, dan di akhirat akan kebaikan. Wa qina, jaga olehmu akan kami, azabannar, akan azab neraka. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah engkau menggelincirkan, qulubana, akan hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah bahwa engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka, berikan olehmu untuk kami dari sisimu rahmah, akan rahmat, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau itu benar-benar maha pemberi. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Alladzi, malaikat-malaikat yang menanggung oleh mereka akan aras, wa man haulahu, dan siman-siman yang di sekitarnya aras, yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, sambil memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, beriman mereka dengannya Rabb. Yastaghfirun, mohon ampun oleh mereka, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmah. Ya Tuhan kami, engkau telah meluasi setiap sesuatu
nisbah rahmat dan pengetahuan. Faghfir lilladzina tabu, maka ampuni bagi orang-orang yang taubat, wattaba'u sabilak, bagi orang-orang yang mengikuti oleh mereka akan jalanmu, waqihim azabal jahim, selamatkan olehmu akan mereka dari azab jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Panjang ini ayat Quran kita baca. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini saya juga baru mendengar ini ada tambahan ini. Biasanya kita baca Rabbana la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Beliau tidak menyebutkan, beliau ambil dari kitab apa ini enggak dijelaskan. Summa tusallimu marratain, kemudian engkau memberi salam 2 kali. Wa taqulu, dan engkau kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai tentang sholat jenazah. Wal aidani wal kusufani. Sampai di sini dulu. Ini udah lain lagi tentang sholat id dan sholat 2 gerhana matahari. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.